Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ana alaina bi nikmati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa CWM sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel, dan di edisi Rabu 27 Maret 2024 Masehi, hari ke-16 Ramadan 1445 Hijriah. Dan pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik, tepatnya beralamatkan di Jalan Klabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita di studio bersama dengan bintang-bintang tamu kita pada sore hari ini. Saya akan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bunda-bunda soleha, selamat datang di studio CWM. Dan kita langsung saja perkenalan dari ujung kanan kita. Ya, semua pada sore hari ini pink-pink dan bunga-bunga hitam-hitam, cantik nan manis semuanya. Sebelah kanan, silakan kanan saya. Dari majelis taklim mana, anggotanya ada berapa, ketuanya siapa, dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Andimuin, sebagai ketua dari IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. IPMI ya Bu ya? Ya, IPMI. IPMI mana ini Bu? Kota, Kota kabupaten, Sorong. provinsi? Kota Sorong. Kota? Kota Sorong, Bu. Kota Sorong. Iya. Silakan lanjut Ibu. Ya, baik. Kami dari IPMI Kota Sorong berjumlah 50 orang, tapi yang datang pada hari ini cuma ada beberapa karena yang lain ada kesibukan. Dan kegiatan kami pada bulan Ramadan ataupun bukan bulan Ramadan, mungkin sama dengan majelis taklim yang lain, kita mengunjungi panti asuhan, terus kalau misalnya ada musibah, Iya. banjir atau kebakaran atau apapun, kami berkunjung. Kegiatan sosial ya Bu ya? Kegiatan sosial seperti itu Bu. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IPMI Kota Sorong, 50 orang anggotanya ya Bu ya, kegiatannya sosial di bulan Ramadan dan pertemuan setiap sebulan sekali kah atau bagaimana Bu? Kami ada pengajian setiap sebulan sekali Bu.
Sebulan sekali. Alhamdulillah Ibu, dari 50 mudah-mudahan doa kami insya Allah IPMI ke depan lebih maju dan berkembang di Kota Sorong. Amin. Terima kasih untuk perkenalannya Ibu sayang. Dan selanjutnya ping juga pada sore hari ini, pokoknya ping-ping deh. Jadi mudah semuanya. Iya. Dari Majelis Taklim mana? Anggotanya ada berapa? Ketuanya siapa? Dan kegiatannya apa saja di bulan Ramadan? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati Syam, kebetulan sebagai ketua. Yang jelas Bu, siapa namanya? Darmawati Syam. Iya. Lanjut. Sebagai ketua IWSS Kabupaten Sorong. Kabupaten, ya. Alhamdulillah Bu, kami pengurus dan anggota berjumlah 56 orang. 50? 56 orang. 56 orang. Alhamdulillah pada hari ini yang sempat hadir di sini sekitar 20. 20. Yang lain Lagi bikin kue, ya silakan. kurang Lanjut lebih. Ibu. Baik, kemudian kegiatan amalia kami di Bulan Ramadan. bulan Ramadan ini ada insya Allah besok tanggal 31 Maret insya Allah kami akan mengadakan buka bersama. Buka bersama di Buka mana bersama itu Bun? di kediaman kami juga Bu di Kabupaten Nanti Sorong, kita tapi berdua dirangkaikan diundang ya. Insya Kita Allah. berdua diundang ya. Allah, Bu. Silakan lanjut. Insya Allah kami juga akan buka puasa bersama. Kami akan merangkaikan dengan pemberian bingkisan Ramadan untuk Bingkisan para duafa Ramadan. dan anak yatim piatu. Iya. Demikian Ibu. Terima kasih. Perkenalannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IWSS Kabupaten Sorong sebenarnya harus datang semua supaya full bagus, cantik-cantik. IWSS itu apa toh Bun? Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Ya terima kasih jamaah berdua ya dari IPMI Kota Sorong juga IWSS Kabupaten Sorong, perkenalannya terima kasih. Dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Sebenarnya beliau ini sudah tidak asing lagi di kota dan Kabupaten Sorong. Beliau juga salah satu pembina ya Pondok Pesantren Al-Ghuraba, tepatnya di Aimas 2, FP2 ya, di SP2 ya. Saya akan perkenalkan, beliau adalah Bapak Ustadz Haji Muslihuddin, SPDI MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Sehat? saya sehat. Ibu sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Bulan Ramadan Ustadz, kegiatannya masih padat Ustadz, masih mengajar di pondok? Alhamdulillah kegiatan taklim, kegiatan tausiah tetap berjalan dengan lancar. Dan memang kegiatan bulan suci Ramadan ini umat muslim Masya Allah karena semangat beribadahnya, beramaliyahnya tinggi, sehingga kita mengimbangi untuk jadwalnya semakin kita perbanyak Jadwal lagi. padat Ustadz ya, Alhamdulillah. Dengan kepadatannya jadwal itu juga Ustadz, kita doakan Ustadz mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin, Sehingga terima tetap kasih. masih bisa memberikan siraman rohani kepada umat di kota dan Kabupaten Sorong Insya Allah, tentunya. amin ya Allah. Iya. Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini Ustadz, kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Tema materi kita adalah Al-Quran sebagai tazkirah. Al-Quran adalah sebagai tazkirah atau peringatan ya. Peringatan. Ya. Insya Allah. Pemirsa juga jamaah di studio, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan, peringatan yaitu tema pada sore hari ini yaitu Al-Quran adalah tazkirah atau peringatan. Kalau dibilang peringatan apakah itu? Dan akan dikaji langsung oleh narasumber kita. Maksud dari makna tausiah atau makna dari tema pada sore hari ini akan langsung dikaji oleh narasumber kita. Untuk itu pemirsa di rumah dan jamaah di studio, mari kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahilladzi ja'ala hadza syahra syahra siyam wa anzala fihi sakinatahu fi lailatin tusamma biha lailatul qadri wa bi ni'matil iman wal islam nahnu nasummu fi hadza syahri alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang Maha Esa, yang karena limpahan taufik, rahmat, hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan curahan nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan penuh rasa taat dan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Dan alhamdulillah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat tabi'in, para alim ulama. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang selalu beristiqomah menjadi pengikut setia baginda Rasulullah hingga akhir hayat kita insya Allah. Mudah-mudahan kelak fi yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang di studio dan pemirsa SWM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan demikian juga dengan pemirsa SWM rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah dan di semua tempat insyaallah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, nikmat Amin. iman dan Islam, kita bisa menjalankan ibadah puasa dan amaliyah bulan suci Ramadan dengan lancar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa SWM dan jamaah yang di studio, hari ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an huwa tadzkirah, atau yang maknanya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Al-Quran adalah sebagai pengingat, peringatan. Pemirsa dan jamaah rahimakumullah, al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Seringkali kita lupa sehingga kita berbuat salah, sehingga kita butuh akan adanya sesuatu yang mengingatkan kita, sesuatu yang memberikan kita pengingat dan peringatan yang baik dan yang benar, sehingga dalam kehidupan ini kita tidak akan terjerumus pada hal-hal yang salah dan mungkin karena lupa kemudian kita melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya peringatan, sebaik-baiknya pengingat bagi kita, bagi kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa Al-Qur'an. Sebaik-baik pengingat dan peringatan adalah Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang di dalam studio dan pemirsa SWM rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, yang salah satunya kalau kita buka kembali dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya adalah kitab suci Al-Qur'an itulah sebagai pedoman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Toha di ayat 1 sampai 2 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadzkiratan liman yakhsha. Yang artinya tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi Muhammad dan kepada kaum muslimin litashqa, untuk menyusahkan kalian, tidak. Illa tadzkiratan liman yakhsha, tetapi Al-Qur'an itu adalah sebagai pengingat, peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, seringkali ketika kita lupa maka kita melakukan kesalahan. Maka agar kita tidak lupa kemudian masuk ke dalam lubang kesalahan, ke dalam lubang kemaksiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus punya pengingat yang terbaik.
Kita harus punya peringatan yang terbaik yang senantiasa memacu kita, membimbing kita agar selalu senantiasa dalam jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, yang telah kita perdengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang telah kita perdengarkan tadi maknanya adalah yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah, Al-Quran ini fungsinya adalah hudal lil muttaqin, petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bertakwa itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dalam hatinya ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan menjadikan Al-Quran itu sebagai pengingat peringatan baginya tentang bagaimana dia menjalani kehidupan ini agar senantiasa diberkahi, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa SWM dan jamaah rahimakumullah yang ada di studio, lantas kemudian timbul pertanyaan bagi kita. Peringatan seperti apakah yang terbaik bagi kita yang ada dalam Al-Qur'anul Karim? Nah, tentu kita bertanya seperti itu. Peringatan seperti apa yang ada dalam Al-Qur'an yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita agar kita selalu senantiasa dalam rahmat kasih sayang Allah dan kehidupan kita diridhoi dan kita tidak melenceng kepada hal-hal yang buruk, yang negatif, yang kemudian menjerumuskan kita ke dalam maksiat dan jatuh ke dalam siksa dan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa SWM dan jamaah rahimakumullah, Al-Quran ini sebagai pengingat bagi kita, yang pertama, peringatan yang pertama, dan banyak sekali peringatan yang Allah cantumkan dalam Al-Quran yang harus senantiasa kita ingat dan kita selalu senantiasa kerjakan. Al-Quran ini mengingatkan kepada kita sebagaimana termaktub dalam Al-Baqarah di ayat 201, yang ini doa yang masyhur yang sering kali kita baca. Ibu-ibu yang di studio saya yakin semuanya hafal semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, wahai Tuhan kami ya Allah, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kehidupan dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga kehidupan akhirat yang baik, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami, peliharalah kami dari siksa api neraka. Apa peringatan yang ada di dalamnya? Peringatan yang ada di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan adanya kehidupan dunia dan akhirat. Hari ini kita sadar dalam kehidupan kita di dunia, tapi mungkin sebagian dari kita belum sadar akan adanya kehidupan akhirat. Atau mungkin dia sadar akan adanya kehidupan akhirat tapi dia lupa. Sehingga karena lupanya itu, dia kemudian terombang-ambing dalam kejahatan, kemaksiatan, dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peringatan pertama yang ada dalam Al-Qur'an sebagai kita kaum muslimin dan muslimat yang harus senantiasa kita ingat bahwasanya kita hidup dalam dua kehidupan yang tentu ini pasti akan terjadi. Kehidupan yang hari ini adalah kenyataan, yaitu kehidupan dunia. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan dunia bagi kita dalam Al-Qur'an? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jangan lupa, usaha apapun yang kita lakukan, profesi apapun yang kita lakukan, nikmat apapun yang kita dapatkan, jabatan, posisi apapun yang kita dapatkan, Allah selalu senantiasa mengingatkan kepada kita akan sifat dunia yang artinya adalah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan sesaat yang seringkali memperdaya. Memperdaya artinya apa? Seringkali membuat kita lalai dengan kehidupan akhirat. Seringkali membuat kita lupa. Seringkali membuat kita mabuk kepayang. Dan inilah yang seringkali terjadi di antara kita. Karena sibuk berusaha, karena sibuk bekerja, akhirnya lupa menjalankan perintah ibadah sholat 5 waktu. Akhirnya malas menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Akhirnya dilalaikan dengan kewajiban yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia semangat kerja dari pagi sampai malam, tapi lupa ibadah sholat 5 waktunya. Dia semangat cari rezeki, kumpulkan uang yang begitu banyak untuk mensejahterakan keluarga dan hidupnya,
tapi dia lupa mempersiapkan kesejahteraannya di kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat sebenarnya adalah kehidupan yang abadi, yang pasti semua dari kita akan sampai ke sana, cepat atau lambat kita akan sampai ke sana, dan itu adalah kampung halaman kita yang utama. Kita lihat dalam kasusnya, dalam contohnya, dalam kisahnya Allah gambarkan tentang kehidupan pertama Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan, Allah langsung tempatkan di dalam surga. Dan surga itu sebenarnya adalah kampung halaman kita yang utama. Namun kita seringkali dilalaikan dengan kehidupan dunia, karena hari ini kita sudah diturunkan, Nabi Adam alaihissalam diturunkan beserta anak cucunya di kehidupan dunia, sehingga mungkin mereka lupa sebenarnya kampung halaman mereka yang utama adalah dalam kehidupan akhirat, yaitu surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam peringatan yang pertama, Allah selalu seringkali mencantumkan kehidupan dunia itu dicantumkan dengan kehidupan akhirat. Dalam banyak ayat Al-Qur'an pasti Allah selalu memperikutkan, selalu berurutan penyebutan kehidupan dunia itu dengan akhirat. Agar apa? Agar kita sebagai kaum muslimin dan muslimat senantiasa mengingat akan adanya kehidupan akhirat, dan kita tidak lupa dengan kehidupan akhirat tersebut untuk mempersiapkannya dengan sebaik-baik mungkin. Ya, kita break dulu. Ya, Ustadz, terima kasih untuk kajian, untuk ilmunya pada kesempatan season pertama ini. Pemirsa juga sahabat Mutiara Ramadan, jamaah di studio, tetaplah bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel. Dan sahabat pemirsa, hadir di studio yaitu dari Majelis Taklim IPMI Kota Sorong dan Majelis Taklim IWSS Kabupaten Sorong. Dengan narasumber kita sore hari ini Bapak Ustadz Haji Muslihuddin SPDI MPDI, dengan materi yang sangat menarik yaitu tentang Al-Quran adalah tadzkirah atau peringatan apakah dan peringatan untuk apakah. Tadi sudah dikaji sedikit, namun masih ada beberapa yang akan disampaikan. Namun sebelumnya saya akan sapa pemirsa untuk memberikan semangat. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Masih semangat ibu-ibu? Masih masih semangat. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia tentunya ibu-ibu. Waktu ke studio sudah masak di rumah belum ibu-ibu? Sudah. Alhamdulillah, istri soleha tentunya sudah mau berangkat tetap meninggalkan masakan untuk buka puasa untuk anak dan suami yang tercinta ya Bu ya. Ya, kalau sudah masih semangat kita akan mendengarkan kembali tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk itu Ustadz silakan. Baik, terima kasih. Pemirsa SWM dan jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di studio dan dimanapun berada, kita melanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sudah membahas yang pertama, Al-Quran memberikan kita peringatan tentang adanya kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga dengan peringatan itu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seluruh nabi dan rasul, dan kepada kita khususnya kaum muslimin dan muslimat, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membawa ajaran agama Islam yang pada intinya adalah mengajarkan kalimat tauhid, yaitu untuk selalu senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, kehidupan dunia kita dan akhirat kita insya Allah terarah. Kehidupan dunia yang kita jalani hari ini dengan berpedoman kepada Al-Quran dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan berjalan lurus mulus dalam kebahagiaan dunia yang hakiki. Dan juga akan sampai insya Allah pada kehidupan akhirat yang hakiki, yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian jamaah dan pemirsa SHWM rahimakumullah, peringatan yang selanjutnya yang termaktub dalam Al-Quran yang tentunya sangat banyak, yang hari ini kita rangkum, yang kedua adalah peringatan tentang jati diri kita sebagai umat yang terbaik. Yang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran di ayat 110 yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya adalah kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk umat manusia. Siapakah sebaik-baik umat tersebut? Mereka adalah kita, kaum muslimin dan muslimat. Tetapi umat yang terbaik ini punya 3 sifat yang harus mereka lakukan, yang harus mereka miliki. Apa 3 sifat tersebut? Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kamu senantiasa menyuruh, mengajak kepada yang ma'ruf, yaitu kepada hal-hal yang baik dan benar. Yang ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah hadis Rasulullah SAW. Nah, pemirsa SHWM dan jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kehidupan ini kita selalu ingin jadi yang terbaik. Tentunya dalam kehidupan kita di dunia hari ini kita menginginkan segala sesuatu yang terbaik. Kalau kita punya pekerjaan, kita ingin punya pekerjaan itu yang terbaik, ya. menopang kesejahteraan kita, lahir batin kita terpenuhi, kebahagiaan dunia kita dapatkan, dan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita dapat yang terbaik. Maka kita selalu mengusahakan yang terbaik. Kalau kita punya rumah tangga, kita mau rumah tangga yang terbaik, pasangan yang terbaik, yang support untuk melakukan kebaikan, amal soleh, kemudian membimbing kita dan mensupport kita dalam hal yang baik dan benar, dan juga berikut dengan seluruh anak keturunan yang ada di dalamnya, sehingga keluarga yang penuh cinta kasih sayang, yang beriman kepada Allah, itulah yang terbaik. Sehingga jamaah rahimakumullah, tentu dalam mencapai hal-hal yang terbaik tersebut, maka dalam Al-Quran pun sudah ditegaskan kepada kita, hendaknya kita sebagai umat kaum muslimin dan muslimat, kalau mau yang terbaik maka harus melakukan yang terbaik. Apa yang terbaik? Tentu yang pertama adalah melakukan sesuatu yang baik dan benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu akan senantiasa dalam kehidupan yang baik dan benar, sejahtera, tentram, penuh cinta kasih sayang, kalau di dalamnya selalu melakukan hal yang baik dan benar. Antara pasangan suami dan istri, mereka kompak untuk melakukan segala sesuatu, dasarnya adalah baik, benar, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk orang lain. Kalau itu pekerjaan, maka pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik, benar, tidak bertentangan dengan syariat. Ketika menjalankannya kita tidak lupa syariat. Ketika melakoni usaha tersebut kita tidak lupa dengan Allah, tetapi justru akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Maka itu adalah sebaik-baiknya umat dan sebaik-baiknya usaha yang kita lakukan. Dan yang kedua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita menjadi umat yang terbaik, yang sifat kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar. Yang ini harus kita lakukan, yang artinya adalah senantiasa mencegah kemungkaran agar tidak pernah terjadi di antara kita, agar tidak pernah terjadi di dalam keluarga kita, agar tidak pernah terjadi di masyarakat kita, agar tidak pernah terjadi dalam umat kita, dan agar tidak pernah terjadi dalam bangsa dan negara kita. Dan ini semangat kebersamaan yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini, dan insya Allah kita juga akan mencapai kehidupan yang akhirat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mencegah kemungkaran ini, kalau tadi yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan benar, mungkin resikonya ada. Apa kira-kira resikonya? Risikonya ketika kita melakukan hal yang baik dan benar, orang-orang mungkin akan ada yang membenci kita. Siapa yang membenci kita? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam surat Al-Baqarah Allah kembali mengingatkan, yang membenci kita ketika kita melakukan hal yang baik dan benar adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa?
Penyakit hati. Penyakit hati. Yang dalam hadis Rasulullah dikatakan al-wahn. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang-orang yang terlalu cinta dengan kehidupan dunia, mereka menuhankan kehidupan dunia, menjadikan kehidupan dunia itu segala-galanya sehingga melakukan hal-hal yang buruk dan jahat untuk mencapai segala sesuatu yang mereka inginkan dalam kehidupan dunia, dan mereka lupa dengan kehidupan akhirat, sehingga tidak ada rasa takutnya kepada Allah, sehingga tidak ada rasa takut dan rasa segannya untuk berbuat jahat, buruk, keji, mungkar dan maksiat. Maka mereka adalah orang-orang yang selalu membenci orang-orang yang menyerukan, mengajak, mensupport kepada hal-hal yang baik dan benar. Kenapa? Karena menurut mereka bertentangan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Sehingga inilah ketika kita melakukan perintah yang pertama dalam Al-Quran, dalam rangka meraih menjadi umat yang terbaik, sifat yang pertama tadi kita lakukan, menyuruh, mengajak, mensupport kepada baik yang benar, mungkin akan ada orang yang membenci kita. Tapi ini tidak jadi masalah. Selama yang membenci kita adalah manusia, bukan Allah, tidak akan pernah jadi masalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mereka tuju siapa? Ridho, rahmat, kasih sayang dari Allah, bukan dari manusia. Karena sesungguhnya kehidupan ini semuanya adalah milik Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kehidupan kita, insya Allah kebaikan dunia akan Allah berikan kepada kita dari jalan arah manapun yang tidak pernah kita sangka mungkin sebelumnya. Kemudian sifat yang kedua tadi, kita harus senantiasa mencegah hal-hal yang buruk dan mungkar. Jangan sampai ketika terjadi kemungkaran, keburukan, kemaksiatan, kejahatan di depan mata kita, kita membiarkan dan kemudian meridhoinya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a munkaron falyughayyir biyadihi, wa in lam yastati fa bilisanihi. Wa in lam yastati fabi qalbihi fahuwa ad'aful iman," kata Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa dari kalian yang melihat satu kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan, keburukan, maka hendaklah dia mengubahnya, mengantisipasinya, menghindarinya, menghancurkannya dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan apa? Lisannya. Dengan lisan lidahnya. Kita memberikan dengan cara nasihat yang baik, nasihat kebaikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, kemungkaran tersebut. Dan kalau misal kita masih dalam kondisi tidak mampu, karena mungkin nyawa kita terancam dalam kondisi seperti itu kalau kita melakukan hal demikian, atau mungkin keselamatan kita terancam, maka yang ketiga, kita mengubahnya, mengantisipasinya dengan hati kita. Artinya apa? Paling tidak hati kita tidak condong, tidak mendukung keburukan, kejahatan, kemaksiatan tersebut, tidak menyukai kemaksiatan tersebut, dan senantiasa dalam hati kita mengingkarinya dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha penguasa atas segala sesuatu. Nah, jamaah rahimakumullah, sifat yang pertama dan kedua ini sebenarnya bernilai kepedulian sosial kita. Ketika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan kehidupan sosial, bermasyarakat, lingkungan yang baik, tentram, aman dan damai. Karena dalam agama Islam sejatinya amal ibadah yang kita lakukan ini, kalau tidak untuk Allah, maka itu akan berdampak kepada manusia. Semua yang kita lakukan niatnya karena Allah, pasti akan berdampak langsung, beramal ibadah pahala. Dan yang kedua, beramal ibadah pahala dan akan berdampak kebaikan sosial. Yang ini sebenarnya sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk mencapai kehidupan dunia yang terbaik, yang insya Allah juga akan mencapai kehidupan akhirat yang terbaik. Kemudian yang dalam Al-Quran menjadi peringatan bagi kita untuk mencapai hal yang terbaik, menjadi umat yang terbaik. Sifat yang ketiganya adalah wa tu'minuna billah, yang artinya adalah kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita melakukan menyeru kepada baik yang benar, resikonya kita dibenci oleh manusia. Yang kedua, kita mencegah kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan, keburukan, resikonya lebih fatal. Apa resikonya? Keselamatan nyawa kita mungkin akan terancam.
Ibu-ibu apakah berani kalau misal ada sekelompok anak-anak yang sedang mabuk di tengah malam yang gelap gulita, tiba-tiba ibu datang usir mereka, berani? Kasih nasihat dapat marah lagi. Nah, Ya. mau kasih nasihat yang baik, tapi justru dapat respon yang tidak baik. Nyawa kita Bisa saja terancam. keselamatan kita terancam, nyawa kita terancam, kehormatan kita terancam. Mudah untuk melakukan mencegah kemungkaran? Sulit Ustaz. Sulit ya, Iya. dan risikonya nyawa keselamatan kita terancam. Tetapi jamaah rahimakumullah, kalau semuanya itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya tidak ada yang berbahaya, tidak ada yang berat. Caranya bagaimana? Ada cara dan teknik yang paling mudah agar kita bisa senantiasa, yang pertama, selalu menyeru orang untuk melakukan kebaikan, mensupport kepada kebaikan, dan yang kedua bisa mencegah kepada kemungkaran dengan baik, benar, dan mudah. Yadullah ma'al jamaah. Dalam hadis Rasulullah yang artinya kekuatan Allah itu, keberkahan dari Allah, kebaikan dari Allah itu ada dalam jamaah. Artinya apa? Kalau kita melakukan hal yang baik dan benar dengan cara berjamaah, banyak orang, mudah. Semangat kita melakukannya? Semangat. Ibu-ibu yang hari ini di studio semangat datang ke studio karena tidak sendiri. Karena ada temannya. Karena ada yang mensupport. Karena ada yang bisa mengarahkan kita selalu semangat dalam hal yang baik dan benar dan melakukan kebaikan. Ada tutornya, ada muallimnya, ada murabinya, ada mursyidnya, ada ustadznya. Nah, sehingga kebaikan itu akan semakin besar dampaknya, ringan, enak kita menjalankannya, dan sangat besar dampaknya. Kemungkaran ketika kita mencegahnya sendiri, tadi resikonya adalah nyawa keselamatan kita terancam. Tetapi kalau kita melakukannya dengan cara berjamaah, mudah. Kalau dalam satu lingkungan dibentuk misal sistem keamanan, poskamling, kemudian ada juga lembaga instansi seperti pihak berwajib, kepolisian, lain sebagainya, kan mudah kalau kita melaporkannya secara bersama-sama. Kita mengusirnya dengan cara bersama-sama, dan inilah yang kita butuhkan untuk mencapai umat yang terbaik. Yang kita lakukan semuanya niatnya karena iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita dapat kehidupan dunia yang terbaik dan insya Allah akhirat yang baik, insya Allah. Ya. Terima kasih Ustadz, ilmunya sekali lagi. Tausiahnya pada sore hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan jamaah di studio, juga pemirsa di rumah dapat memahami apa yang disampaikan oleh narasumber pada sore hari ini dan dapat dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Dan masih dengan bintang tamu kita pada sore hari ini dari Majelis Taklim IWSS Kabupaten Sorong dan Majelis Taklim IPMI Kota Sorong. Dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Musliuddin SPDI MPDI, dengan materi tentang Al-Quran adalah tajhra atau peringatan. Peringatan apa, untuk siapa, tadi sudah dibahas, dikaji langsung oleh narasumber, dan tak terasa kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu kita mau memberikan kesempatan kepada jamaah di studio yang ingin bertanya. Namun rupanya ibu-ibu jangan mengantuk ya. Bagaimana ibu-ibu, masih semangat? Masih semangat. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat. Bahagia. Kalau alhamdulillah sehat dan bahagia sore hari ini, boleh dong bertanya materi atau apa saja tentang kehidupan ibu-ibu kepada Ustadz. Karena sekarang waktunya kita bertanya-tanya, berdialog bersama-sama. Silakan dari IPMI.
Kota Sorong. Silakan yang di belakang bisa berdiri ya Bu ya, biar kelihatan. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rofi dari Ibu Majelis Rofi, Taklim iya. IPMI. Mohon maaf Ibu, Bapak Ustadz, saya mau bertanya ya. Apakah perlu kita menjauhi orang yang toksik atau orang yang membenci kita? Karena semakin kita dekati itu rasanya kayak nano-nano ya Pak ya. Mohon dijawab. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjauhi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjauhi konflik. Menjauhi orang yang toksik. Toksik Ya, itu toksik. apa ya? gimana? Dampak selalu keluarkan dampak negatif gitu Silakan ya. saja langsung Ustadz Ya, dijawab baik. Ustadz. Ibu Terima Rofik. kasih, pertanyaan yang sangat bagus Ibu Rofik. Ya, Bu Rofik. Bu Rofik ya, Ya. Bu Rofik. Bagaimana hukumnya kita menjauhi orang yang toksik? Yang selalu perkataannya itu menimbulkan hal-hal yang negatif, perbuatannya pun selalu menimbulkan hal-hal yang negatif. Maka pertanyaannya, jawabannya adalah bagus dan baik. Itu kita Menjauhi ya. lakukan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kita diingatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang ini termaktub dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua. Yang artinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah dalam hal yang baik dan ketakwaan, tapi jangan saling tolong-menolong dalam hal yang Keburukan. buruk dan saling membenci. Kalau tadi teman kita mengarahkan kita, mengajak kita untuk saling membenci, menyebarkan kebencian, mengumpat, menghina, mencaci maki, kita tolong orang seperti itu? Kita bantu? Kita ikuti? Tidak boleh. Maka kita harus menghindari. Al-insanu biqorinihi. Manusia itu akan mudah dinilai dari temannya. Dan manusia itu dengan temannya akan saling mempengaruhi. Maka kalau kita mau mempengaruhi diri kita dengan hal yang baik dan benar, kita cari teman yang baik dan benar. Supaya apa? Semangat kebaikan itu ada selalu dalam diri kita. Melakukan kebaikan itu kita termotivasi. Iya. Tapi kalau kita dapat teman yang salah, yang jelek, yang buruk, mau melakukan kebaikan itu akan berat. Iya, betul-betul. Melakukan hal yang baik benar itu mungkin kita akan merasa malu karena punya teman-teman yang tidak mendukung kita dalam hal melakukan hal yang demikian. Maka itu tadi jawabannya, Bu. Iya. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya. Sangat dianjurkan ya Ustadz ya. Iya, sangat dianjurkan kita jauhi. Ya Bu ya. Terima Berteman kasih. dengan siapa saja boleh, tapi dekat bersahabat kita pilih yang terbaik, insya Allah Yang bagi dari kita. ada yang pertama mengatakan kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi akan Ikut wangi. Iya. Berteman dengan penjual kue, ikut kenyang. Lebaran nanti kuenya banyak, begitu Bu ya. Iya. Terima Insya kasih. Allah. Terima kasih jawabannya ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Baik. Yang berikutnya dari IWSS Kabupaten Sorong, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Silakan. Perkenalkan, saya Ibu Marni Marsuki. Saya sebagai sekretaris Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Kabupaten Ya, Sorong. Kabupaten ya. Sorong. Menindaklanjuti dari pertanyaan Ibu dari Rofik, IPMI. Ya, iya. tadi kata Ustadz, kita harus menghindari Iya. orang yang toksik atau orang yang selalu memberi pengaruh buruk pada Iya. kita. Nah, yang ingin saya tanyakan menyambung dari itu Ustadz, memang tadi harus dihindari. Nah, bagaimana kiranya misalkan seandainya ini kita punya teman sebenarnya dia teman dekat ya dengan kita tuh Dekat, sering tapi tukang toksis. iya sering berinteraksi gitu. Ya Iya. itu tadi selalu mempengaruhi. Nah, jika misalkan kita menghindari Ustadz, nah semua dia berteman ke saya misalkan, saya hindari, kata Ustadz kan harus hindari ya teman-teman karena akan mempengaruhi jadi pengaruh buruk gitu ya. Iya. Tapi dia pun juga berteman pada teman yang lain seperti itu juga, di mana tempat dia selalu Seperti mempengaruhinya. itu, Nah, iya. terus kira-kira Ustadz kalau misalkan kita menghindari, kira-kira siapa dong temannya? Gitu. Siapa yang mau merubahnya gitu. Gitu. Iya. Ketika dia ada kesini ya dihindari itu dihindari. Kesana dihindari. Gitu. Nanti Dia kita menjadi- jangan berteman sama dia. Iya. Dia tuh selalu gosip. Jangan berteman sama dia sehingga dia nggak punya teman Iya. dan khawatirnya adalah dia tambah Iya. Ya. Ya. stres nggak punya teman gitu. Terima Mungkin itu kasih. saja Ustaz. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marni
Pertanyaannya menarik. Iya, menarik Iya, Ustaz. menarik Padahal sekali. kan sebenarnya dia mau menghindari tapi dia masih ingat lagi dia berteman nanti tidak ada teman bagaimana? Iya. Silakan Ustaz. Baik. Siapa yang Jawabannya ingatkan? sebenarnya bersambung. Seperti pertanyaannya juga bersambung. Oh iya. Tadi jawaban yang pertama, apa hukumnya kita menghindari teman-teman yang toksik tadi? Iya, iya. Bagaimana caranya? Ya, hukumnya itu boleh, bahkan dianjurkan kita menghindari supaya kita tidak terdampak. Kalau seandainya kita orang yang mudah terpengaruhi. Tapi kalau ibu adalah pribadi yang karakternya kuat, maka jawabannya dalam Al-Quran, watbi isayata bil hasanati wajadilhum bilatihi ahsan. Ikutkanlah keburukan dengan kebaikan dan berdebatlah dengan cara yang baik. Artinya apa? Ketika misal ibu diajak melakukan hal yang buruk sama teman. Misal teman ibu yang toksik tadi, kerjaannya selalu mengumpat mencaci maki teman yang lain. Ih, si A ini kok dia orangnya gini-gini jelek amat sih, selalu begini. Nah, apa langkah yang kita lakukan? Kalau ibu tidak bisa menasehati, maka sebaiknya ibu menghindari. Tapi kalau ibu bisa menasehati dia dengan yang baik dan benar, maka ini jauh lebih baik. Ibu yang pertama kalau menghindari, berarti ibu terhindar dari dampak yang negatif. Tapi kalau dua hal, yang kedua ibu bisa melakukannya, ibu tidak menghindari, tapi bisa menasehatinya dan mengarahkan dia kepada hal yang baik dan benar, ibu dapat pahala dakwah. Dalam Al-Quran dikatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا إِلَّا مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Dan orang yang paling baik perkataannya itu adalah orang yang senantiasa menyeru kepada Allah. Dengan cara apa? Kalau dia tadi mencaci maki menghina, ibu bisa menasehati dia Dapat berubah dan ya, pengaruhi Ustaz, dia dengan cara yang baik, yang benar. Kemudian dia bisa berubah. Lebih baik lagi. Ibu ya, Ustaz, dapat ya? pahala amal jariah dari perubahan kebaikan yang dia lakukan. Iya, begitu ya Bu ya. Hebat ya Bu ya? Iya. Kalau ibu pertama tidak bisa, mungkin ilmunya pas-pasan, tidak bisa mengajak, menasehati, maka cara yang terbaik hindari. Hindari. Tapi kalau ibu punya ilmu yang lebih, punya karakter yang kuat, ibu bisa saling mengajak, maka yang kedua, ibu harus menasehati, mendekati dia dengan cara yang baik, berdebat dengan cara yang baik, logika dengan cara yang baik dan benar. Inilah yang dianjurkan dalam Al-Quran, sehingga dapat Merubah dari pahala keburukan amal menjadi yang jariahnya baik, dari ya. perubahan kebaikan yang dia lakukan tadi. Iya, begitu ya Ibu. Mudah-mudahan jawabannya. dapat dipahami jawabannya Ustadz. Silakan yang mau bertanya kembali dari IPMI, silakan. Silakan Ibu. Enggak, karena Ibu di depan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari IPMI Kota Yuli Tanjung mau bertanya Pak Ustadz tentang materi Al-Quran sebagai tazkiroh atau peringatan buat kita. Yang saya mau tanya ini tentang kesabaran. Kesabaran. Dalam Al-Quran kan kita disuruh sabar ya. Betul. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita sabar, kita sholat, mengaji, tapi sabarnya kita tuh setipis tisu, apalagi menghadapi anak. Kadang saya juga malu sama Ibu Titi ya, suka teriak-teriak. Bagaimana itu Ustadz trik-triknya kalau misalnya kita dalam keadaan puasa, terus anak bikin hal, bagaimana supaya kita bisa lebih sabar lagi? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz supaya hati Menghadapi ini anak tetap agar sabar? tetap sabar. Iya. Iya. Silakan. Pertanyaan yang sangat baik dari Ibu Tanjung. Yang ini Ibu Yuli. Ibu Yuli. Iya, Ibu Oh, Haji dari Yuli. dari Tanjung Kaswari. Bukan. Bukan. Ibu Yuli Tanjung. Oh, Bu Haji Yuli Tanjung artinya. Iya. Sorry. Pertanyaan sangat bagus dan ini seringkali terjadi di dalam kehidupan Kehidupan kita. sehari-hari Ustaz. Terutama emak-emak ini Ustaz. Ya, emak-emak, bapak-bapak pun sebenarnya sama. Sabar ini adalah pelajaran hidup yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Ya, Yang harus senantiasa kita pelajari dan selalu senantiasa kita upgrade. Tidak ada batasan waktu untuk belajar sabar. Ini Bu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, cara kita menghadapi anak kita, karena seringkali anak itu tingkah kelakuannya mungkin buat kesabaran kita habis, kemudian emosi, Ya. kemudian main mulut, bahkan mungkin main tangan. Dalam beberapa kasus seringkali terjadi begitu Bu ya. Iya. Nah, tipsnya bagaimana agar kita tetap Sabar. sabar dalam mendidik anak tersebut? Latihan.
Latihannya apa itu, Ustaz? Latihannya dengan selalu senantiasa ketika kita muncul rasa marah dalam diri kita, kita latih diri kita untuk selalu mencoba menahan amarah kita. Dan jangan lupa untuk selalu senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah ketika kita dalam kondisi marah. Apa hal sunnah tersebut? Ambil air wudu. Ketika kita marah, kalau sudah tidak bisa tahan lagi marahnya, disunahkan berwudu. Kalau kita marahnya dalam keadaan berdiri, cepat rubah posisi. Duduk masih marah, berbaring. Sudah, kalau sudah tidur marahnya pasti hilang. Begitu Bu ya? Begitu ya Ustaz ya? Iya. Dan jangan lupa juga kita berdoa. Doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma adhibil ghaiza qalbi. Ya Allah, hilangkanlah marah dalam hatiku. Dan yang keempat yang harus selalu senantiasa kita ingat adalah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam hal apa? Anak itu adalah anugerah karunia yang harus sangat kita syukuri yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin tidak Allah berikan kepada semua wanita. Ya, benar. Ada di luar sana ibu-ibu yang sudah sekian puluh tahun berumah tangga, menginginkan kehadiran anak-anak, menginginkan suara tangisan, tawa, canda, bahkan pertikaian dalam rumahnya yang dilakukan oleh anak-anak, dia sangat merindukannya. Yang tentu ini menjadi pengingat cambuk bagi kita. Alhamdulillah kita sudah punya itu semua. Sehingga selalu senantiasa kita harus bersyukur kepada Allah, sehingga rasa syukur kita insya Allah akan membuat kita selalu sabar menghadapi anak-anak kita tersebut. Iya, intinya tetap sabar ya. Tetap sabar. Iya, Latihan sabar. untuk upgrade diri kita. Latihan sabar tadi 3 ya. Berdiri, duduk, berbaring, hilang deh marahnya ya. Kita berikan kesempatan satu kali lagi untuk ibu-ibu Majelis Taklim IWSS Kabupaten Sorong. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Email. Ibu siapa? Ibu Email. Email. Ya. Ibu Ina. Ya, Silakan Pak, Ibu. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya anak umur 9 tahun. 9 tahun. Sudah menjalankan ibadah puasa. Cuma anak saya ini menjalankan puasa kadang di siang hari atau sudah mau mendekati dia banyak drama gitu loh. Maksudnya, mak sakit perut, mak sakit kepala, kadang seperti itu. Jadi saya cuma bilang, sabar nak. Tapi saya baca di kajian Islami, kita jangan sampai memaksakan anak untuk berpuasa, itu menjadi dosa juga buat kita Pak Ustadz. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya saya menyikapi anak saya? Pertanyaannya, Bun? Pertanyaannya, cara menyikapi saya ke dia seperti apa? Apakah harus buka puasa dengan alasan dia sakit atau apa dan sebagainya? Karena saya mengkhawatirkan kesehatannya juga seperti itu. Oke, Jadi, makasih Ibu, seperti bisa itu. dipahami ya Wassalamualaikum warahmatullahi pertanyaannya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus juga Ustadz. Bagaimana? Karena ini anaknya baru umur 9 tahun. Masih latihan berpuasa, Bu, Iya, ya? masih belajar dan Ya, latihan. Silakan alhamdulillah. dijawab Ustadz. Bagaimana caranya melatih anak-anak untuk berpuasa? Ini kasusnya tadi dari Ibu Email, pertanyaan luar biasa, yang ini sering pasti terjadi di semua anak-anak yang baru belajar berpuasa. Banyak dramanya, Drama bahkan Korea, kadang-kadang tiba-tiba diam-diam ke belakang minum air putih, mungkin ke kamar mandi juga dia minum air, kita tidak tahu, wallahu a'lam. Beginilah anak-anak. Iya. Nah, bagaimana cara kita mendidik mereka? Satu yang harus kita pahami, ibu-ibu dan jemaah rahimahumullah, seorang manusia itu dia akan pada sampai usia mukallaf, dibebani dosa dan pahala benar-benar pada seorang tersebut ketika dia sudah sampai akil balik. Akil baliknya seorang anak itu kalau laki-laki ditandai dengan ihtilam, artinya mimpi basah, sedangkan wanita ditandai dengan haid. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk dia main drama. Sudah saatnya, kata Rasulullah itu, kalau dalam ketegasannya Rasulullah, ini dalam sebuah hadis sahih, muru auladakum bisolah wa innam wa hum fi sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Suruhlah anakmu untuk melakukan sholat di usia ketika mereka sampai di usia 7 tahun. Ini usianya anak tadi Ya, sudah 10 9. tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka kalau sampai usia mereka 10 tahun mereka belum mau sholat,
boleh Bu dipukul. Tapi kira-kira ibu tega atau tidak pukul anak? Pukul cubit-cubit Ustaz. Ya, kalau pukulnya itu karena landasannya kasih sayang dan ingin merubah anak agar menjadi lebih baik, itu dibolehkan dalam agama Islam. Tapi catatannya jangan sampai itu menimbulkan cedera, luka yang bisa menyebabkan cacat bagi anak, itu tidak dibolehkan. Kalau anak-anak usia masih 10 tahun ke bawah, masih dia main drama, ya wajar lah. Kita sebagai orang tua memang harus banyak sabar. Tadi pertanyaan yang pertama Bu ya, sabar. kita banyak sabar dan kita banyak mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Dan sebenarnya orang tua itu adalah qudwah hasanah bagi anak-anaknya. Artinya apa? Orang tua sebagai contoh yang terbaik bagi anak-anaknya. Iya. Kalau ibu selalu senantiasa memberikan contoh berpuasa yang baik dan benar kepada anak-anak, doakan mereka untuk melakukan kebaikan, berikan mereka tempat pendidikan yang baik, yang mensupport mereka untuk selalu melakukan kebaikan, salah satunya ibadah berpuasa, insya Allah pelan-pelan dia akan berubah. Iya. Makasih Insya Allah. Ibu Ina ya, pertanyaannya Ibu Ina. bagus sekali. Ibu-ibu terima kasih yang sudah bertanya, dan insya Allah jawaban Ustadz dapat memuaskan ibu-ibu. Kalaupun kurang puas nanti bisa bertanya setelah acara berikut ya Bu ya. Jamaah pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena di ujung acara kita nantinya akan berbagi kasih dengan kuis Ramadan, dan Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat juga jamaah di studio, tak terasa kita sudah di penghujung acara dan saatnya kita berbagi kasih, berbagi rezeki untuk jamaah atau pemirsa di rumah. Namun saya akan tanya dulu, masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Kita akan berbagi kasih ya Bu ya, jadi harus semangat. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat. Saya lihat ibu ketua masih salah jadi kenapa? Ya, oke, alhamdulillah sehat dan bahagia. Kita bahagia akan berbagi kasih kepada pemirsa di rumah ya Bu ya. Pemirsa nantinya bisa di line telepon 0813 4460 7766. Pertanyaan dari bintang-bintang tamu kita sore hari ini, dan hadiah pun dipersembahkan oleh bintang-bintang tamu pada sore hari ini. Jangan dilewatkan karena hadiahnya sangat menarik dan cantik-cantik seperti orangnya. Ya, Ustadz kita berbagi kasih dulu ya Ustadz ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Iya. luar biasa. Silakan. Oke deh, pemirsa kita berikan kesempatan yang bertanya dari IWSS dulu. Silakan. Baik, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberikan pertanyaan, menyebutkan nama Ketua IWSS Kabupaten Sorong. Iya, pemirsa di rumah tentunya bagi Anda yang mengikuti acara dari awal, tadi sudah ada perkenalan. Kebetulan sore hari ini dua bintang tamu kita, dua kelompok bintang tamu kita, jadinya sudah tahu ya, nggak susah-susah. Sebutkan nama Ketua IWSS Kabupaten Sorong. Siapakah namanya? Di line telepon 0813 4460 7766 dengan paspornya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Halo, Assalamualaikum. Tetangga dari kabupaten Ibu. Halo. Warganya ini. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Murniati di KPP. Ibu Nuriati. Murniati ya, Murniati. Habis ininya putus-putus ya Bu ya. Di mana Ibu? KPR. Arteri. KPI. Oh KPR ya. Paspornya Ibu? Marhaban ya Ramadan
1445 Hijriah. Hijriah, iya. Ya, jawabannya Ibu? Darmawati Sam. Ulang, Bu. Mohon maaf karena Ketuanya putus-putus. Siapa? Darmawati Sam. Ketua IWS Kabupaten Sorong Darmawati Sam. Dharma Wangsa. Bagaimana Ibu? Benar apa salah? Darmawati Sam. Siapa ulang Bu? Jangan diganti-ganti namanya. Darmawati Sam. Syam, Ya. bukan Sam. Syam. Berarti benar ke sana jawabannya? Kasih benar ke salah Ibu? Benar. Kasih benar. Iya, sebenarnya siapa tuh Bu namanya? Oh, pakai Syam. Darmawati Syam. Ya, benar Ibu ya. Ibu Murniati di KPR silakan nanti bisa diambil hadiahnya di kantor CWM jam kerja Bu ya dengan membawa tanda pengenal tentunya. Ya, selanjutnya kita berikan kepada ibu-ibu dari IPMI. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kami dari IPMI yang biasa yang tadi Ibu sebut, apa kepanjangan dari IPMI? Iya, pertanyaannya sangat mudah pemirsa di line telepon 081344607766. Apakah kepanjangan dari IPMI? Silahkan. Ya, tadi sudah dijelaskan apakah itu IPMI. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Putri di Kampung Baru. Oh, Putri Kampung Baru. Ya. Paspornya. Marhaban ya. Marhaban ya Roh. Madon 1445 Hijriah. Ya, jawabannya? Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Ulang lagi. Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Ada kurang tepatkah Ibu? Atau Ibu Ketua bagaimana kurang tepat ya? Kurang tepat ya, Anda belum beruntung ya. Iya, berikan kesempatan kepada yang lainnya di 081344607766. Ya, 081344607766. Apakah kepanjangan dari IPMI? Silakan pemirsa. Bisa dicoba lagi ya. Yang ada di rumah silakan. Apakah kepanjangan dari IPMI? Silakan pemirsa. Di line telepon 081344607766. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Sarifudin di Aimas. Bapak Sarifudin di Aimas. Iya. Paspornya Pak. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Ya, jawabannya Pak. Ikatan Perempuan Muslimat Indonesia. Bapak baru jawab, ibu-ibu ketawa. Kurang tepat ya Pak ya, Bapak Sarifudin. Silakan suruh ibunya lagi yang telepon, barangkali bisa. Silakan deh. Iya. Silakan pemirsa di line telepon 081344607766. Apakah kepanjangan dari IPMI? Iya. Enggak susah sebenarnya ya. Iya. Saya jawab sendiri deh kalau begitu. Ya, kita berikan kesempatan dulu sebentar Bu ya untuk IWSS. Silakan pertanyaan ketiga. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, Berdiri Ibu sayang. ya, Dengan Ibu siapa? Ya, silakan. perkenalkan saya Ibu Bungawati. Iya. Pertanyaannya, selama bulan suci Ramadan, apa saja kegiatan IWSS Kabupaten Sorong? Iya, Terima disebutkan berapa Ibu? Satu atau Satu dua? saja, satu Satu saja. aja deh, gampang, Iya. pinter banget deh. Terima kasih. Terima kasih Ibu.
Pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Apa kegiatan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh ibu-ibu cantik IWSS Kabupaten Sorong di bulan Ramadan ini? Silakan sebutkan satu saja. Biasanya mencuci piring, mencuci baju. Ya, silakan pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Sebutkan salah satu ya kegiatan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu IWSS Kabupaten Sorong. Tadi sudah disebut ya, banyak sekali, ini, itu, dan itu lagi, ini. Bahkan ada yang nanti tanggal 31 mau dilaksanakan. Silakan pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Ya, sayang sekali hadiahnya jangan dilewatkan ya. Hadiahnya cantik dan manis seperti orangnya yang memberikan hadiah. Pemirsa di rumah silakan. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh ibu-ibu IWSS Kabupaten Sorong? Di antaranya sebutkan satu saja. Ya pemirsa, dibuka teleponnya, dibuka. Ya, 0813 4460 7766. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Buka teleponnya. Halo, assalamualaikum. 0813 4460 7766. Apakah? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Anita di Kampung Baru. Anita Kampung Baru, paspornya? Marhaban ya 400 Hijriah. Iya. Jawabannya? Berbagi takjil. Apa? Berbagi takjil. Adakah Ibu? Oh, katanya tidak ada berbagi kasih. Ya. Ada belum ya? Belum dilaksanakan itu berbagi kasihnya. Iya. Ya, pemirsa, selalu kita ingatkan kembali dari awal bisa nonton sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis yang akan disampaikan oleh bintang-bintang tamu kita setiap sore di bulan Ramadan. Hadiahnya sangat menarik. Silakan ya pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Silakan. Kalau yang mau menjawab di IWSS silakan, yang mau menjawab tadi pertanyaan IPMI silakan, yaitu yang di IWSS apa kegiatan ibu-ibu atau majelis taklim IWSS Kabupaten Sorong di bulan Ramadan, silakan. Satu pertanyaan ya, yang kedua mungkin masih bisa menjawab apakah kepanjangan dari IPMI, silakan. Ya pemirsa, kami menanti Anda di line telepon 0813 4460 7766. Ya. Sulit ya? Enggak sulit kayaknya pertanyaannya ya. Silakan pemirsa. Ayo, keburu waktunya habis. Hadiahnya nanti lepas. Dibawa pulang lagi. Ya, pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. HP-nya halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Saifuddin di Jakarta. Bapak Saifuddin penasaran balik lagi. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Paspornya Bapak. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Iya. Bapak jawab salah satu ya, jangan dua-dua. Kalau dia jawab dua tetap hadiahnya satu. IWSS Kabupaten Sorong. Oh, IWSS Kabupaten Sorong. Apa kegiatannya Pak? Menyediakan takjil berbuka puasa. Membagi takjil di bulan puasa. Ibu, Ya. betul salah? Betul? Iya, berbagi takjil buka puasa. Iya. Bapak Saifuddin, terima kasih Anda beruntung ya. Nggak penasaran lagi tentunya. Iya. Yang lainnya deh, pemirsa, kita berikan kesempatan. Ada pertanyaan lain lagi, Bu? Ada? Ada, Bu. Dari IPMI, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaannya, mungkin yang mengikuti dari awal Mutiara Ramadan di sore hari ini. Iya. Pertanyaannya, siapa yang tausiah, Bapak Ustadz yang tausiah di sore hari ini namanya? Oke. Itu aja. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu dari IPMI ya. Ibu kalau tidak sulit, belum ditanya sudah telepon bunyi Miki ya toh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ibu Hawa Rumagesan Ibu Rumagesan di Aimas. Masya Allah. Ya, silakan Ibu paspornya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Ya, jawabannya Ibu? Narasumber kita hari ini Bapak Ustadz Haji Muslihuddin, SPDI, MPDI. Bagaimana Ustadz, betul? Sana? Lengkap dan benar. Alhamdulillah lengkap dengan baretnya. Terima kasih Bu Rumagesan. Assalamualaikum. Ya. Yuk, yang memberikan pertanyaan lagi dari salah satu itu IWSS, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis. Ya, pertanyaannya, apa singkatan dari IWSS? Iya. Iya, apa kepanjangan dari IWSS? Terima kasih Ibu. Terima kasih, pertanyaannya. Apakah pemirsa kepanjangan dari IWSS? Di line telepon 0813 4460 7766. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Ita Di Kampung Baru. Iya. Silakan. IWSS adalah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Ulang sekali lagi. Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Bagaimana Ibu, benar? Benar, iya, yang ada di Kampung Baru. Alhamdulillah. Satu kali lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa semua, pertanyaan dari IPMI Kota yaitu hari ini hari keberapa Ramadan? Iya, pertanyaan sangat gampang sekali pemirsa di rumah. Di line telepon 0813 4460 7766. Hari ini hari keberapa Ramadan kah? Yang ikut puasa tentunya tahu ya. Yang tidak mungkin tidak tahu. Silakan pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Hari ini hari keberapa Ramadan? Ya. Hari keberapa? Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Alia di Aimas. Oh, di Aimas. Alia. Ya. Silakan paspornya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke. Jawabannya? Hari ke-16. Hari ke-16. Bagaimana Ibu? Betul. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih untuk pemirsa di rumah yang telah ikut memeriahkan kuis Ramadan pada sore hari ini, dan terima kasih untuk jamaah yang ada di studio yang berbagi kasih, berbagi rezeki untuk pemirsa di rumah. Ustadz, kita sudah berbagi kasih, berbagi ilmu ya untuk wawasan pada sore hari ini. Semoga jamaah di studio juga pemirsa di rumah
apa yang disampaikan narasumber atau materi sore hari ini tentang Al-Quran apa tadi? Tentang Al-Quran adalah takjirah atau peringatan, yaitu dapat dipahami dan dimengerti ya Ustadz ya. Insyaallah. Dari bincang-bincang kita Ustadz semuanya sudah berbagi semuanya, ilmunya, rezekinya, closingnya. Silakan Ustadz. Baik jamaah yang ada di studio dan seluruh pemirsa SWM rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran adalah tazkirah yang artinya sebagai pengingat dan peringatan bagi kita yang harusnya sudah semestinya menjadikan pedoman bagi kita. Yang mari kita selalu senantiasa baca Al-Quran, kita pahami isinya dan kita amalkan dalam kehidupan kita di dunia. Mudah-mudahan kehidupan dunia kita akan menjadi kehidupan yang baik, benar, bahagia, dan insya Allah kita juga akan sampai kepada kehidupan yang akhirat, baik, benar, dan bahagia insya Allah. Kiranya itu yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran inti dari kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan amal ibadah, amaliyah puasa kita lancar, Amin, dan kita amin. menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Hadanallahu wa Ya iyyakum Rabbal subul alamin. salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mendapatkan ilmu yang sangat berharga pada sore hari ini. Terima kasih Ustadz sekali lagi ilmunya, dan terima kasih juga kepada sponsor kita yaitu Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelawuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Terima kasih kepada IKA di Kota Sorong yang telah mengirimkan narasumber di bulan Ramadan ini, dan terima kasih kepada bintang tamu kita yaitu Majelis Taklim IWSS Kabupaten Sorong, Majelis Taklim IPMI Kota Sorong yang telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh kru CWM Channel yang sudah bekerja pada sore hari ini, dan sekali lagi ucapan terima kasih dan selamat berbuka puasa kepada kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa, dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari bagi umat muslim yang menjalankannya. Akhirnya terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maghasidana waghfir lana ma doya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maghasidana waghfir lana ma doya wasi'al karami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.